Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahmawati Busro. Saya berasal dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau, jurusan Pendidikan Sejarah. Di sini saya akan memenuhi salah satu tugas mata kuliah, yaitu Sejarah Indonesia, dengan dosen pengampunya, yaitu Bapak Nurdiansah MPD. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kebijakan-kebijakan pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Yang pertama adalah kebijakan politik. Kebijakan politik pada masa pemerintahan Hindia Belanda dibagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama adalah divide et impera. Politik adu domba atau politik pecah belah, atau yang dikenal dalam bahasa Belandanya dikenal dengan istilah divide et impera, adalah upaya dari Belanda yang digunakan untuk menguasai sebuah wilayah dengan menggunakan adu domba dalam sebuah sistem kerajaan. Belanda menggunakan sistem ini sejak awal memasuki Indonesia zaman VOC hingga Hindia Belanda. Politik divide et impera adalah politik Belanda untuk mengendalikan tanah jajahan. Politik divide et impera ini cukup efektif untuk mencegah bersatunya dan kebangkitan pribumi yang berpotensi mengancam pendudukan Belanda. Sehingga, dalam praktiknya pribumi melawan pribumi demi kepentingan dan ambisi pribadi. Contoh korban politik divide et impera yaitu kisah Sultan Haji, kisah Perang Padri, dan kisah perjuangan Pangeran Antasari. Begitu bangsawan yang didukung oleh Belanda ini menang, maka Belanda akan memperlakukan bangsawan tersebut seperti bonekanya. Yang kedua adalah politik tanam paksa. Penerapan sistem tanam paksa atau Kulturstelsel ini berlangsung sekitar 1830 sampai 1870. Kulturstelsel adalah kewajiban rakyat Jawa untuk menanam tanaman ekspor yang laku dijual di Eropa. Rakyat pribumi menerjemahkan Kulturstelsel dengan sebutan tanam paksa. Hal itu disebabkan karena pelaksanaan dari proyek penanaman dilakukan dengan cara-cara yang paksa. Pelanggarnya dapat dilakukan hukuman fisik yang amat berat. Jenis-jenis tanaman yang wajib ditanam yaitu tebu, nila, teh, tembakau, kayu manis, kapas, merica, dan kopi. Menurut Van den Bosch, Kulturstelsel ini didasarkan atas hukum adat yang menyatakan bahwa barang siapa yang berkuasa di suatu daerah, ia memiliki tanah dan penduduknya. Karena raja-raja di Indonesia sudah takluk kepada Belanda, maka Belanda menganggap dirinya sebagai pengganti raja-raja tersebut. Oleh karena itu, penduduk harus menyerahkan sebagian hasil tanah mereka kepada Belanda. Yang ketiga adalah politik liberal. Sebelum tahun 1870, Indonesia dijajah dengan model imperialisme kuno, yaitu dikeruk kekayaannya saja. Setelah tahun 1870, diterapkanlah imperialisme modern di Indonesia. Sejak saat itu, diterapkanlah open door politik atau politik pintu terbuka terhadap modal-modal swasta asing. Pelaksanaan dari politik pintu terbuka tersebut diwujudkan melalui penerapan sistem politik ekonomi liberal. Politik pintu terbuka ini merupakan pelaksanaan politik yang dilakukan oleh kolonial liberal di Indonesia. Pada politik pintu terbuka ini, golongan liberal Belanda memiliki pendapat bahwa kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia harus ditangani oleh pihak lain. Pihak lain yang dimaksud adalah pihak swasta. Dalam pelaksanaannya, terbentuk beberapa undang-undang baru yang salah satunya yang sering kita dengar yaitu Undang-Undang Agraria pada tahun 1870. Yang keempat adalah politik etis. Pada tanggal 17 September 1901, Ratu Wilhelmina yang baru naik tahta menegaskan dalam pidato pembukaan Parlemen Belanda bahwa pemerintah Belanda mempunyai panggilan moral dan hutang budi terhadap bangsa pribumi di Hindia Belanda. Ratu Wilhelmina menuangkan panggilan moral tadi ke dalam kebijakan politik etis yang terangkum dalam program Tries van Deventer yang meliputi irigasi atau pengairan, membangun dan memperbaiki pengairan-pengairan dan bendungan untuk kepentingan Belanda. Yang kedua adalah emigrasi, yaitu mengajak penduduk untuk bertransmigrasi. Yang ketiga adalah edukasi, yaitu memperluas dalam bidang pengajaran dan pendidikan. Banyak pihak yang menghubungkan kebijakan baru politik Belanda ini dengan pemikiran yang dituliskan oleh Van Deventer yang diterbitkan beberapa waktu sebelumnya, sehingga Van Deventer kemudian dikenal sebagai pencetus dari politik etis ini. Selanjutnya adalah kebijakan ekonomi pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Yang pertama adalah kebijakan monopoli perdagangan. Hindia Belanda pada abad ke-17 dan ke-18 tidak dikuasai secara langsung oleh pemerintah Belanda, namun oleh perusahaan dagang bernama Perusahaan Hindia Timur atau dalam bahasa Belandanya itu dikenal dengan Verenigd Ostindische Company atau VOC. VOC telah diberikan hak oleh pemerintah Belanda untuk mengatur perdagangan serta aktivitas ekonomi di Indonesia atau di Hindia Belanda.
Markasnya itu berada di Batavia, yang kini bernama Jakarta. Penerapan dari monopoli perdagangan ini yang sangat kejam, yaitu pemerintah Belanda memberi kepada rakyat itu dengan harga murah, tetapi menjualnya kepada pihak lain itu dengan harga yang tinggi. Yang kedua adalah ekonomi tanam paksa. Ekonomi tanam paksa merupakan kebijakan pemerintah kolonial yang paling penting pada masa penjajahan. Dengan diterapkannya sistem tanam paksa, pemerintah kolonial berhasil mengisi kembali kas negara mereka yang kosong akibat perang. Bahkan, dengan keuntungan yang didapat, pemerintah kolonial dapat membangun infrastruktur dan industri di negara induk. Negara jajahan diibaratkan hanya sebagai gabus yang terapung, yang menopang keuangan negara induk. Namun, seiring berjalannya waktu, dikarenakan tuntutan orang-orang liberal dan sosialis di parlemen Belanda, membuat program ini dikurangi dan dihentikan secara bertahap. Yang ketiga adalah ekonomi liberal. Kebijakan ekonomi liberal adalah kebijakan yang terjadi di Hindia Belanda pada tahun 1870 sampai 1900-an. Yang memiliki ciri yaitu adanya perusahaan swasta yang menguasai sumber-sumber pertanian dan perkebunan Hindia Belanda. Kebijakan liberal ini menggantikan kebijakan kultur stelsel yang dinilai sangat menyengsarakan rakyat, tapi pada kenyataannya kebijakan liberal ini malah semakin mengeksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Rakyat Hindia, sedangkan pemerintah dan pihak swasta menikmati kebijakan ekonomi liberal ini. Selanjutnya adalah perubahan sosial dan budaya pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Yang pertama dalam bidang bahasa atau munculnya kosakata bahasa baru. Pada saat masa pemerintahan Hindia Belanda ini, banyak kata-kata serapan dari bahasa Belanda ke bahasa Indonesia. Yang kedua adalah dalam kesenian atau seni tari, yaitu munculnya seni tari internasional seperti dansa. Kemudian dalam arsitektur bangunan. Dalam arsitektur bangunan yang munculnya arsitektur bangunan yang menyerupai bangunan Belanda seperti pada bangunan Kota Tua di Jakarta. Kemudian bangunan Lawang Sewu di Kota Semarang yang bergaya arsitektur Belanda. Yang keempat adalah agama. Sebelum masuknya masa pemerintahan Hindia Belanda ini, masyarakat masih menganut ajaran Hindu-Buddha. Namun setelah masuknya Belanda, masyarakat mulai mengenal agama Kristen dan Katolik. Yang kelima adalah gaya berpakaian, yang mana pada masa pemerintahan Hindia Belanda ini, masyarakat banyak mengikuti gaya berpakaian seperti Belanda, yaitu gaya pakaian yang kebarat-baratan. Baiklah, sekianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.